Jangan lupa subscribe channel YouTube Kaldeon Sport dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya Ridwan Arif dalam segmen Berita Olahraga. Pemirsa, kali ini kami akan menyajikan berita mengenai dunia olahraga balap motor atau biasa kita kenal dengan MotoGP. Seperti yang kita ketahui, pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 telah berlangsung GP Thailand yang mana dimenangkan oleh pembalap asal Portugal yaitu Miguel Oliveira. Mengapa kita mengangkat atau mengulas GP Thailand pada segmen kali ini? Karena GP Thailand berlangsung dengan wet race atau dalam balapan basah. Nah, seperti yang kita ketahui dan seperti yang kita ketahui juga pada bulan Maret tahun 2022 telah berlangsung balapan di Indonesia MotoGP Mandalika, di mana pemenangnya juga Miguel Oliveira. Nah, seperti yang kita ketahui pula bahwa balapan Thailand adalah balapan yang menentukan untuk posisi klasmen di MotoGP tahun 2022. Karena sebelum GP Thailand atau tepatnya di GP Motegi Jepang, Quartararo selaku lead championship terpaut 18 poin dari pesaing terdekatnya yaitu Pecco Bagnaia. Akan tetapi pada GP Thailand yang berubah cuaca secara mendadak sehingga yang tadinya berjarak 18 poin karena Quartararo tidak berhasil meraih poin atau finish di urutan 17, sedangkan Pecco Bagnaia finish di posisi ketiga. Hal tersebut memangkas gap menjadi hanya 2 poin saja, pemirsa. Ini patut kita analisa lebih dalam lagi. Mengapa Quartararo yang memakai motor YZR M1 tahun 2022 tidak berdaya dengan lintasan basah di Thailand. Sedangkan saat GP di Mandalika, Indonesia beberapa bulan yang lalu, tepatnya di Maret 2022, Fabio Quartararo berhasil mendapatkan podium kedua dengan lintasan yang basah. Seperti yang ada di layar ini, hampir sebagian besar atau 99% pembalap MotoGP, semua rider menggunakan ban jenis medium-medium dengan tipe wet. Sedangkan untuk di Mandalika karena memang GP-nya masih baru saat itu digunakan ban asimetrik. Nah, kita tidak tahu apakah mungkin perbedaan jenis ban tersebut juga mempengaruhi hasil yang diperoleh para rider, kita juga tidak tahu. Tetapi seperti yang sudah terjadi setiap race itu berlangsung basah, terkadang motor yang memiliki daya sulit dikendalikan itu akan menyodok ke depan. Maka kita tahu Miguel Oliveira untuk kedua kalinya memperoleh kemenangan dengan motornya KTM atau dengan jenis motor RC16. Di sini kita bisa lihat, pemirsa, bahwa Miguel Oliveira memulai start bukan dari barisan terdepan. Akan tetapi tahap demi tahap dia bisa melaju hingga pergantian posisi itu terjadi pada saat Bezzecchi selaku pole position dihukum mundur satu posisi saat dia sudah memiliki gap agak jauh memimpin balapan karena dia melebihi track limit. Nah,
Setahap demi setahap, akhirnya Miguel Oliveira bisa menyalip rider-rider yang ada di depannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Johan Zarco, pembalap Ducati lainnya, di mana Zarco yang memulai balapan bukan dari barisan depan berhasil finish di posisi 4. Bahkan Zarco pun juga sempat mengancam posisi Pecco di urutan ketiga. Sehingga kita bisa tahu bahwa begitu cuaca berubah, maka bukan hanya ban yang berpengaruh untuk saat ini, tetapi elektronik motor sendiri setiap pabrikan juga sangat berpengaruh. Kita tahu bahwa zaman dulu kala, kalau balapan berlangsung, itu rajanya adalah Honda dan Yamaha. Sedangkan saat ini kita bisa lihat Juan Mir meraih juara dunia pada MotoGP 2020 dengan menggunakan motor Suzuki. Lalu KTM meskipun belum berhasil meraih ataupun menggondol juara dunia, dia sudah beberapa kali meraih podium. Selain itu juga ada Aprilia yang saat ini dengan pembalapnya Alex Espargaro turut serta dalam perebutan juara dunia bersama Pecco Bagnaia dan juga Fabio Quartararo. Kita semua akan melihat, pemirsa, bagaimana GP Australia berlangsung, GP Malaysia berlangsung, dan juga GP penutup Valencia. Dengan selisih hanya 2 poin saja, maka saat ini menurut sebagian orang, Fabio Quartararo pun juga dalam pressure yang luar biasa. Jadi, pressure saat ini bukan hanya milik Pecco Bagnaia, tetapi juga Fabio Quartararo dan juga Alex Espargaro. Kita nantikan bagaimana pertandingan di 3 GP terakhir nanti, 3 seri terakhir. Siapakah yang akan merebut juara dunia untuk MotoGP 2022. Pemirsa, kali ini kita akan kembali menganalisa faktor-faktor yang menjadi penentu kemenangan seorang rider. Di sini kita bisa lihat bahwa rider bisa juara karena pemilihan ban yang tepat, baik itu di posisi dry race atau wet race. Yang kedua adalah gaya balap. Karena kita tahu setiap rider memiliki gaya balap berbeda untuk menyesuaikan jenis motornya. Dan yang ketiga, pemirsa, bahwa jenis spek daripada motor itu sendiri, elektronik dari motor itu sendirilah yang paling berpengaruh besar. Karena di masa lampau, di era Valentino Rossi dan mungkin Loris Capirossi, elektronik tidak menjadi faktor utama, tetapi gaya balap lah atau skill dari pembalap itu yang menjadi faktor utama. Kalau sekarang, pembalap MotoGP dituntut menjadi seorang atlet yang sangat-sangat profesional, sehingga pemilihan dan keputusan yang diambil dalam balapan pun harus dipikir dengan matang. Apa sih yang menjadi mimpi buruk bagi Quartararo hingga 0 poin pada GP Thailand kemarin? Menurut analisa kami adalah karena setting motor. Setting motor Quartararo yang tidak memprediksi bahwa ketika terjadi race hujan, bukan hanya cuman ban yang diganti, tetapi setting motor. Sedangkan mungkin di Mandalika, karena lokasinya dekat dengan pantai, mungkin pabrikan-pabrikan lain juga sudah mempersiapkan skenario flag to flag. Nah, ban-ban yang disediakan itu juga berbeda-beda, dan ini akan menjadi penentu baik itu balapan wet race maupun dry race. Seperti
hard, komponennya hard, medium, dan soft. Sedangkan pilihannya untuk cuaca terang ataupun panas menggunakan slick, sedangkan untuk cuaca basah menggunakan wet. Dan satu lagi, semenjak Michelin menjadi pemasok utama ban MotoGP, terkadang banyak rider yang memberikan keluhan ketimbang dulu saat ban masih dipasok oleh Bridgestone. Nah, ini menjadi koreksi bahwa akankah Michelin masih terus dipakai hingga beberapa tahun ke depan. Kontraknya kita tahu masih panjang, tetapi apakah dengan banyaknya rider yang masih mengeluh tentang kualitas ban Michelin dan Michelin akan tetap terus dipakai ke depan, kita nantikan. Biarkanlah waktu yang menjawab dan kita akan lihat ketika nanti ada perubahan pemasok ban seperti apa efek dari MotoGP itu sendiri. Sekian pemirsa liputan terkait dengan hasil MotoGP Thailand 2022, lalu jenis ban yang dipakai oleh tim MotoGP saat ini. Semoga video kali ini bisa memberikan referensi bagi pemirsa yang ada di rumah apabila memiliki keinginan untuk seperti pembalap dengan membeli ban Michelin atau mungkin membeli motor Ducati agar bisa menyerupai seorang pembalap, mungkin bisa dilihat video-video ulasan dari kami. Sesuai dengan moto Kaldion Sport, sebagai penutup, sesibuk apapun kalian beraktivitas, jangan lupa berolahraga. Terus tonton video dari kami, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video-video dari kami. Sekian, salam olahraga.